tentu nobody perfect ya. Yes. Pak Prabowo tentu dengan segala kelebihannya juga ada kelemahannya. Ya kan, ya orangnya itu kan apa ya? Mungkin kata orang kalau istilahnya apa? Mukanya rainbow, hatinya rinto kali ya. Artinya benar Kopassus tapi ya, tapi kalau itu sudah menjadi apa kemauan rakyat kan dia bilang, ya kan? Adanya keyakinan terhadap apa yang harus dilakukan untuk membuat Indonesia ini sejahtera. Kembali, saya bertanya, apakah memang belum lepas dari bayang-bayang Presiden Jokowi sebenarnya? Ya bisa saya katakan seperti itulah. Bukan karena Jokowinya, kulturnya barangkali ya. Kulturnya. Kultur ibu pakai apa gitu ya. Beliau mencoba, semua ini kan kompromi gitu loh. Nah ini yang barangkali musuh kita utama, Mas Budiman gitu ya. Ya. Jadi masalah ibu pakai ini kan kembali kepada budaya yang feodal barangkali ya. Nah, mau tidak mau tentu terpengaruh juga kepada leadership seseorang gitu loh. Sekarang kan sudah muncul berbagai analisis dan kajian-kajian bahwa demokrasi Indonesia sudah back to authoritarian sebetulnya. Betul dalam konteks proseduralnya gitu. Prosedurnya authoritarian, tapi dalam spiritnya demokrasi yang sudah liberalnya artinya demokrasi uang gitu loh. Demokrasi uang. Iya. Demokrasi yang semua artinya ya, yang menentukan dari piro gitu. Wani piro, ya, uang itulah. Iya, memang baru 70 hari berkuasa, tapi kan ini bekerja dengan momentum sebetulnya. Ya. Momentum kalau memang 100 hari kemudian juga retorika yang muncul tanpa tindakan politik apapun ya kemudian juga orang akan melihat ini gimana ya kok beretorika terus tapi tidak ada aksi-aksi yang nyata gitu. Saran dari Bang Irman sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah. Iya, jadi ya, dia harus mengambil quick win kan menjelang 100 hari ya tanggal 30 Januari ini. Katakanlah apa yang kita sampaikan itu mungkin mereka lagi mencoba memformulasikan. Mungkin kesadaran di antara kabinet yang mau bidang hukum ini sudah ada. Cuma lagi mencari pola modelnya gimana. Oke lah. Tapi sekarang desakan masyarakat supaya mengenai perampasan aset. Nah, ini kan kalau itu aja bisa dimasukkan sebelum 100 hari pada akhir Januari ini ada, kan publik juga sudah agak terpuaskan saja kan. Nah, tuntutan umpama kan sebagai senator saya, segerakan aja dibahas, nanti DPD memberikan pertimbangan atau pembahasan, ya sehingga itu sudah menjadi modal juga buat penegak hukum. Ya kan kita yang pengalaman saya juga bahasa orang yang betul-betul zaman kita betul-betul aparat hukum kita ini jangan hanya tajam ke teman, ke lawan, terus tumpul ke kawan gitu loh. Ya, kan kita benahin dulu, nah baru sudah benar-benar harus tajam kepada yang salah. Kemudian berbagai instrumen kebijakan atau undang-undangnya harus disiapkan. Ya, apakah perampasan aset itu aja deh. Ya, tapi sampai sekarang juga belum ada niatannya kan untuk membuat itu. Ya kita tunggu aja, jangan-jangan mungkin sampai kapan menunggu? Ya tunggu 100 hari. 100 hari. Ya. Kalau sampai 100 hari nggak ada langkah-langkah konkret? Ya tentu publik akan melihat kan, ya kan. Tentu akan menjadi persoalan juga buat kredibilitas Prabowo, ya antara apa yang dia sampaikan dengan apa yang dilaksanakan, ya. Karena kan publik minimal kan melihat gini Bang, ada harapan agar dan itu sudah disuarakan awal yang baik Prabowo berbicara soal akan mengejar korupsi sampai Antartika, ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, jangan mencuri uang dari APBN, itu kan sinyal-sinyal yang bagus gitu. Iya, betul. Tapi retorik itu kan tidak cukup sebetulnya kalau tidak diwujudkan dalam sebuah tindakan politik. Tindakan politik itu bisa tadi dalam publik membahasakan bentuk tim gabungan pencari fakta dalam kasus Saroprika. Ya, itu satu. Atau yang kedua. Atau menggolkan RUU perampasan aset. Ya. Atau mengeluarkan Perpu, mengembalikan KPK yang undang-undang yang baru ini ke yang lama. Tapi kan tidak dikerjakan juga sampai sekarang. Ya mudah-mudahan diskusi kita ini akan menjadi perhatian juga. Ya kan? Ya mudah-mudahan aja. Saya kan akan bikin tulisan 2-3 hari ini untuk memasukkan faktor ini. Supaya tentu nobody perfect ya. Pak Prabowo tentu dengan segala kelebihannya juga ada kelemahannya.
Ya kan, ya orangnya itu kan apa ya? Mungkin kata orang kalau istilahnya apa? Mukanya rainbow, hatinya rinto kali ya. Artinya benar Iya. Kopassus, tapi ya tapi kalau itu sudah menjadi apa kemauan rakyat kan dia bilang, ya kan? Nah, kalau udah kemauan rakyat dia akan ikuti saja gitu. Jadi kembali ke kita, ya. Kami pun juga di DPD juga bersuara juga, apalagi civil society, ya, yang harus menyuarakan terus. Yang saya yakin yang ada pada Pak Prabowo itu adalah adanya keyakinan terhadap apa yang harus dilakukan untuk membuat Indonesia ini sejahtera. Itu sudah modal besar. Iya, quick win memang diperlukan ketika orang mungkin frustrasi gitu dalam situasi politik yang ada gitu. Tetapi sudah ada quick win, misalnya makan bergizi gratis kan sudah jalan. Ya, itu jalankan. Bidang sosial kan sudah dijalankan gitu kan. Ya. Tetapi problem-problem kerusakan institusi hukum yang terjadi pada wilayah korupsi kan belum ada yang disentuh sebenarnya. Ya, yang pasti apa yang disampaikan Pak Prabowo ini memang ya lumayan menggetarkan lah, membuat institusi yang di bawah dia kan mulai agak, tapi harus diinstitusionalkan gitu, harus dibuat sistemnya kan, tidak hanya mengaum aja kan, kalau mengaum mungkin tikusnya dia takut gitu kan, tapi kalau ngaum kan ada batasnya kan, ya kan, nah kalau cuma omon-omon aja nanti kan, terus nanti akan kembali bisnis as usual, yang itu yang harus kita jaga. Iya, karena kan begini, kalau dalam logika kekuasaannya Pak Prabowo dengan hampir semua ketua umum partai politik berada dalam kabinet, ya, baik ketua umum Golkar, ketua umum PAN, ketua umum PKB, ya kan, ketua umum Demokrat, semua ada dalam kabinet. Itu kan kekuatan mayoritas di parlemennya kan luar biasa. Gitu. Sehingga kalau kabinet atau pemerintah ini solid untuk melakukan langkah-langkah politik untuk fokus katakanlah pada pemberantasan korupsi, kan bukan sesuatu yang susah itu sebetulnya. Setuju saya, ya ini hanya kemauan politik saja, political will aja, ya kan? Artinya sampai sekarang memang belum ada kemauan politik. Ya dalam konteks sistemnya kan kita belum lihat, makanya kita nggak bisa menilai kan 100 hari kan ada 15 hari, syukur-syukur. Dan minggu ini tahu-tahu ada perpu ya kan mengembalikan apa kan kena, atau mungkin ada reshuffle barangkali ya bentuk shock terapi. Perlu reshuffle ya? Ya tentu Pak Prabowo sendiri itu kan hak beliau. Kalau menurut Bang Irman? Ya tentu kita kasih waktu 100 hari lah. 100 hari. Iya kan? Kan nggak lama lagi Mas Budiman kan. Iya, karena terlalu banyak kontroversi ya. Selain ada yang positif banyak, makan bergizi gratis juga ada gitu. Tapi lebih banyak kontroversi yang muncul gitu loh. Sehingga khawatirnya kalau tidak ada quick win yang ditampilkan, yang muncul adalah frustrasi publik. Iya. Gitu, itu yang harus kita hindarkan. Sehingga butuh kepemimpinan yang lebih decisif, gitu, yang lebih tegas bahwa korupsi adalah musuh utama dari bangsa ini. Nah, setelah dia berpidato mengajak memunculkan produk-produk legislasi yang konkret. Ya, produk legislasi, produk kebijakan yang sesuai kewenangan beliau sebagai presiden kan. Soalnya kan beliau ini kan kabinet kita pemerintah negara kita ini kan sistemnya kan presidensial. Pada diri seorang presiden itu kan bukan hanya sebagai kepala pemerintahan, juga sebagai kepala negara, Mas Budiman. Itu powerful banget gitu. Kalau di Malaysia tuh kombinasi antara Raja Malaysia dan Perdana Menteri itu. Sedangkan Anwar Ibrahim cukup PM saja kan. Gebrakannya lumayan gitu. Iya, bahkan Pak Prabowo lebih kuat kan, kepala pemerintahan, kepala negara, ketua umum partai politik. Tambah lagi ketua umum partai politik dari koalisi Indonesia KIM, dari KIM bahkan Plus. Oposisinya friendly oposisi lagi. Iya, friendly oposisi. Dan itu kan sesuatu yang kemudian sudah mutlak di tangan beliau. Sudah mutlak di tangan beliau. Saya katakan begitu. Tapi kan kemudian belum ada langkah-langkah yang cukup tegas yang dikerjakan. Even DPD pun nggak bersuara. Ya itulah. Ya saya kan sudah lama juga. Saya lagi menyesuaikan diri juga kan saya baru 2 bulan. 8 tahun kan saya di grounded kan begitu lah lebih kurang kan. Jadi mudah-mudahan lah. Nggak, makanya harapan dari Senator Bung Irman Gusman yang mewakili suara senator-senator di Indonesia. Betul. Harapannya apa ketika 100 hari pemerintahnya Pak Prabowo ini? Kalau sejauh quick win-nya sudah ada, makan bergizi gratis. Tapi yang lain-lain kan belum kelihatan sebetulnya. Minimal oleh saya ya. Ya, saya setuju saja ya. Karena apa yang
saya tangkap di berbagai daerah yang saya kunjungi, ya terutama tentu Sumatera Barat, ya tentu mereka ingin melihat ya di tangan harapannya terlalu tinggi buat Presiden Prabowo ini, ya kan. Nah, oleh karena itu Pak Prabowo dengan dengan kewenangan yang sudah dia miliki ya, yang orang juga tahu ya proses beliau menjadi presiden ini kan tentu banyak kompromi lah. Makanya kita beri waktu 100 hari supaya beliau bisa menjadi dirinya sendiri. Okay. Ya, kita bisa maklum lah. Ini kan politik kita ini, Mas Budiman, kan bukan di Amerika sana kan. Kita kan bukan berada di ruang hampa. Kita kan berada di sebuah masyarakat yang yang toleran, yang lebih soft nation ya. Jadi bukan seperti negara lain. Atau masih ada bayang-bayang dari Presiden Jokowi? Ya mungkin lebih kurang kan karena ya apalagi kan politik kita ini kan politik yang ewu pakewu. Ya mungkin Pak Prabowo pun sebagai seorang militer yang tegas, tapi dia belajar politik juga. Jadi politik kita ini kan memang bukan politik yang seperti yang kita harapkan gitu, yang lebih tegas, decisif, yang lebih transparan kan gitu ya. Nah mungkin di transisi barangkali ya. Ya barangkali is the right man gitu ya. But barangkali ya mungkin waktunya bukan sangat tepat gitu. Jadi perlu dukungan kita. Ya, artinya kultur. Ya, jadi ada sebuah kultur yang membuat beliau hati-hati dalam membuat tindakan yang tentu ya beliau tentu melihat untuk bagaimana saya 10 tahun ini apa rencana. Itu beliau dalam diri yakin saya Pak Prabowo ini seorang prajurit kelas 1 gitu ya, Kopassus. Tentu ya pada usia beliau yang sudah seperti ini tentu apalagi yang dia cari kan. Atau masih sebetulnya masih kembali saya pertanyaan, apakah memang belum lepas dari bayang-bayang Presiden Jokowi sebenarnya? Ya bisa saya katakan seperti itulah, bukan karena Jokowinya, kulturnya barangkali ya. Kulturnya. Kultur ibu pakewu gitu ya. Beliau mencoba semua ini kan kompromi gitu loh. Nah ini yang barangkali musuh kita utama, Mas Budiman gitu ya. Ya, jadi masalah ibu pakewu ini kan kembali kepada budaya yang feodal barangkali ya. Nah, mau tidak mau tentu terpengaruh juga kepada leadership seseorang gitu loh. Ya, jadi di mana kalau mungkin di negara yang sudah maju demokrasinya, sistemnya udah berjalan dengan baik gitu. Seperti yang kita tahu kan, walaupun Trump tanggal 20 dilantik, ya pengadilan kan akan memutuskan juga ya, apanya kan. Karena sudah independen kan begitu. Ya, sudah mature lah. Nah, jadi saya tidak sebut spesifikasi orang tertentu, tapi ya katakan rezim yang lama itu mungkin faktor kultural feodalnya terlalu kuat gitu. Ya, oleh karena itu mari kita lihat ke depan ya. Mudah-mudahan Pak Prabowo tentu timnya tentu akan melihat 100 hari ini apa. Saya yakin betul think tanknya ya akan menyiapkan 1, 2, 3. Ya mana tahu kita surprise. Setelah kita ngobrol ini, tahu-tahu dari Hambalang itu kan, tahu-tahu dipanggil semua koalisi, besok perampasan aset, tiba-tiba kemudian nanti. Jadi menantikan fakta untuk Big Bang dari Pak Prabowo di 100 hari pemerintahan. Saya yakin kok masih saya optimis ya. Masih optimis. Tentu dia akan menginflasi. Ya ini kan selalu bilang, ya saya ini kan baru, jangan dong cepat-cepat, beri dong saya waktu, kan gitu. Padahal orang nggak tanya juga. Berarti dia kan sensitif juga kan. Jadi he's a good man gitu kan. Ya seperti yang saya katakan, dia selalu menyampaikan apa yang dipikirkan gitu, apa yang dalam pikiran dia disampaikan. Jadi mudah sebetulnya kita melihatnya. Yang susahnya kan lain di mulut, lain di hati kan. Kita nggak bisa menebak. Kalau ini kita bisa proyeksi lah. Ya saya kok yakin gitu ya. Nah, karena beliau itu udah ngomong, apalagi ayahnya. Ini kan warisan. Pesan dari Pak Sumitro Djokovic. Dalam banyak zaman itu aja katanya 30% kebocoran. Malah Pak Prabowo katakan lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Ya kan? Nah, pengalaman saya Pak Prabowo, ya saya kenal pribadi dengan beliau tentu, tapi bagaimana beliau menyelesaikan waktu beliau jadi seorang pengusaha luar biasa juga yang saya dengar dari mantan Dirut Mandiri kan. Jadi, tapi kan kembali lagi kita pandai mengidentifikasi masalah. Ya, kita sangat pandai lah masalahnya
kebocoran 30%, bahkan sampai 40%, ini perlu begini, itu perlu begitu. Pandai sekali untuk menganalisis masalah gitu. Ya. Tapi kadang-kadang terjadi kelemahan dalam ketika mengambil take decision untuk mengambil itu. Ya. Nah, ketika ada keraguan dalam itu kan orang bertanya-tanya apakah ada shadow state? Ya, orang-orang yang memang pemerintah bayangan yang sebetulnya membayang-bayangi pemerintahnya Pak Prabowo. Ya, saya tidak katakan shadow ya, tapi saya katakan kultur. Jadi kultur EU pakai EU gitu ya. Nggak enak kan toh. Dia kan yang dukung saya apa. Ya kan kalau kita lihat kan Pak Prabowo ini kan memang karakternya orang yang nggak pernah lupa dengan orang yang mendukung dia. Jadi itu harus kita pelajari juga. Nah, tapi oke, kita terima itu, tapi tentu ada batasnya gitu. Ya, we forgive but not forget kan begitu ya. Ya oke. Kita maafkan, kita lupakan ya, tapi kan beliau katakan, kan beliau itu kan masih gini. Ya sudah dong, yang sudah nyuri-nyuri itu kembaliin gitu kan katanya kan. Tapi diterimakan orang kan beda gitu loh. Maksud beliau itu dia tuh tahu banget gitu loh. Siapa yang bermasalah kan gitu ya. Ya. Nah, tapi ayo dong kita duduk gitu loh. Jadi tapi kan penyelesaian seperti itu pun kan juga nggak diatur gitu ya. Dalam sebuah sistem gitu. Sehingga beliau saking semangatnya kan melihat putusan hakim pun beliau kan bereaksi. Jangan dong cuma 6 tahun kan. 6 tahun. 6,5 tahun. Ya si itu kan yang Swati. Iya. Kalau bisa 50 tahun, nah itu pun dikritik orang juga kan. Kan nggak ada juga. Hukuman itu kan cuma hukuman mati atau 20 tahun. Tapi semangatnya kan ada. Nah, oleh karena itu, ya mungkin Pak Prabowo punya leadership yang kuat gitu ya. Tapi kan dia butuh manajerial. Ya, leadership dan managerial skill ini kan diperlukan dalam bentuk teamwork gitu. Inilah untuk menerjemahkan pikiran Pak Yaakob Utama itu. Jangan setelah omong-omong dianggap udah selesai gitu kan. Ya itu kan baru statement gitu. Statement menjadi sebuah action kan butuh manajerial gitu. Perlu yang bisa mendudukkan sampai itu kan karena they feel in the details. Kan. Nah, this is the problem today menurut saya. Dan kita masih harus diminta bersabar sampai 100 hari, sampai 6 bulan, sampai setahun, sampai munculnya quick win yang dilakukan. Ya, kita kan berharap 100 tahun ini ada sesuatu lah kan. Satu kan quick win-nya kan sudah ada komitmen dia soal makan bergizi gratis. Bergizi gratis itu kan penting banget ya. Itu kan in the long run loh. Bahkan Perdana Menteri Jepang pun komit gitu untuk membantu Indonesia dalam segala macam kan supaya sukses. Karena itu kan long term investment kan. At the end of the day human investment ini kan penting. Long term investment termasuk juga akan dapatkan benefit elektoral ya. Nah itu kan ya namanya politisi kan wajar saja kan. Itu kan memang bisnisnya. Cuma sepanjang itu bermanfaat untuk rakyat terus at the end dia bermanfaat untuk elektoral kan ya that's fine gitu loh. Iya. Ya kan jangan jauh bedanya gitu loh. Iya. Nah so itu that's fine gitu ya. Kan tapi kan transparan. Ya. Tapi kembali kepada menteri-menteri yang begitu banyak gitu. Pengamatan Bung Irman sebagai senator dari Sumatera Barat. Ya. Apakah sudah ada kelihatan kinerja menteri yang cukup brilian di 80 hari kerjanya sekarang ini? Kan banyak yang juga belum terdengar sebetulnya. Apa yang dikerjain? Ya, Mas Budiman kan paham saja kan. Ya, untuk transisi sebuah pemerintahan gitu ya. Ya, yang zaman katakan Jokowi ke zaman Prabowo kan. Melanjutkan itu saja dengan berubahnya komposisi itu sudah butuh waktu penyesuaian. Apalagi ya format kabinetnya juga baik bentuknya jumlahnya juga bahkan lebih 2 kali kan. Yang kita juga nggak menyangka juga. Ya. Nah, ya barangkali kan itu butuh waktu juga. Bahkan saya dengar ada menteri yang belum punya kantor, belum punya rumah dinas kan begitu ya. Bahkan pun anggaran pun belum ada barangkali ya. Ya prihatin juga sih gitu loh. Ya tentu karena memang ini pemerintahan presidensial ya. Ya kita sudah memberikan mandat ke beliau, ya kita tunggu saja. Ya jadi apa yang ingin saya sampaikan ya sulit juga kita 70 hari ini kan. Iya. Sebab bagaimanapun katanya kan ya saya ini kan perlu kan 5 tahun mandatnya. Iya.
Ya, 5 tahun kali 360 kan ada 1.800 hari. Ini baru 70 hari. 5% juga belum katanya. Sabar ya. Saya harus konsolidasi. Ya Oke. kan? Jadi kita nggak usah debatable dulu, ya kita pahami saja. Ya, jadi saya sulit juga menilai dalam konteks departemen mana atau Menko yang mana. Jangan-jangan Menko-nya bingung, kantor saya di mana ya katanya. Ya kan, ada yang masih kosong dan sebagainya. Tapi yang paling penting ya komandannya kan kita bisa yakini gitu dengan track record-nya. Ini kan agak beda nih Prabowo ini. Ya kan beliau ini apa ya, dari jejak dia menjadi presiden ini kan luar biasa gitu loh. Ya kan, apa dia mau menyanyiakan legacy dia untuk sepanjang hidup? Nggak mungkin kan. Ya, jadi harapannya itu aja karena dia tahu gitu loh. Mungkin waktu kecil dia punya cita-cita, tapi kan banyak hambatan kan. Ya kan sudah tahu semua bagaimana cerita beliau. Jadi mungkin beliau ya kan ya mudah-mudahan sehat ya. Ya kita tentu kalau mau menunggu ya kita tunggulah 3 tahun 4 tahun ya. Itu kan dengan demokrasi ini masyarakat kan sudah bisa memilih. Kalau memang nggak sesuai harapan ya tentu pilihan bisa berbeda kan begitu. Banyak kritik terhadap demokrasi ya. Demokrasi yang regresi, yang declining, yang U-turn back to authoritarian. Gitu. Pandangan Bang Irman sebagai senator Sumatera Barat seperti apa? Ya, saya setuju sekali ya. 25 tahun telah saya terlibat ya dalam politik kenegaraan, baik sebagai anggota MPR RI, ya pas reformasi ya. Ya, dulu waktu zaman Orde Baru saya sebagai aktivis mahasiswa baik di kampus maupun di luar kampus. Terus saya banyak diskusi ya di berbagai media terutama di Kompas. Ya, jadi pertama ya kita ini kan boleh katakan dari pendulum kanan langsung ke kiri gitu. Dari otoritarian langsung ke demokrasi yang boleh katakan bless gitu langsung bebas gitu. Nah, sehingga namanya euforia kan ya 2099, 2004, 2009 ya. Jadi apapun dalam rangka menata dianggap menghambat demokrasi kan begitu. Ya, sehingga ada seorang ketua umum partai mengatakan kan ya bahasa demokrasi kita ini yang paling liberal di antara negara liberal kan begitu. Ya, demokrasi. Tapi sekarang kan sudah muncul berbagai analisis dan kajian-kajian bahwa demokrasi Indonesia sudah back to authoritarian sebetulnya. Betul dalam konteks proseduralnya gitu. Prosedurnya authoritarian, tapi dalam spiritnya demokrasi yang sudah liberalnya artinya demokrasi uang gitu loh. Demokrasi uang. Iya, demokrasi yang semua artinya yang menentukan Wanipiro dari gitu. Wanipiro, ya, uang itu lah. Ya, itu masih demokrasi liberal, demokrasi kapitalisme. Ya, siapa yang semuanya diselesaikan dengan uang itu. Jadi udah sampai ke tahap yang sangat ya, malah diperkirakan Februari 2024 ini yang saya dengar dari para peserta pemilu DPR, DPD ini pemilihan yang sangat brutal gitu. Ya kan? Jadi orang nggak lagi lihat kualitas, tapi lihat isi tas gitu kan gitu. Isi tas. Dan uang inilah yang akan membeli suara, membeli daerah, membeli bupati, membeli gubernur, dan kemudian juga membeli presiden sebetulnya. Boleh katakan begitu, ya. Sehingga orang sekarang ya uang tuh keuangan yang maha kuasa lah ya. Keuangan yang maha kuasa. Itu yang menentukan apa yang berjalan seperti ini. Tapi apakah ini yang kita mau tuju kan? Oleh karena itu 25 tahun sudah kan. Nah, dalam pandangan saya ini harus kita evaluasi gitu. Evaluasi menjadi seperti apa? Ya, kembali ke jati diri kita. Kan kita udah sepakat. Kita ini kan punya sebuah sebuah pusaka gitu loh. Yang luar biasa gitu ya. Kita kan punya Pancasila gitu. Yang menjadi kekuatan kita ini bisa satu itu ya. Yang telah mengatur semua kehidupan berbangsa bernegara, dan itu kan sudah teruji, Mas Budiman, bahkan diakui oleh orang luar. Jadi kita kembali saja, ya kan, demokrasi yang berketuhanan, kemanusiaan yang berkeadilan, yang emosi perwakilan dengan wujud ekonomi yang berkeadilan gitu loh. Jadi kalau itu yang kita pakai,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan Permusyawaratan perwakilan, ya menurut saya nggak itu yang paling tepat menurut saya ya. Tapi pertanyaannya gini Bang, setelah 25 tahun ya. Ketika kita berbicara soal sila keempat, soal kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sebetulnya di mana letak musyawarah untuk mufakat dalam sistem politik demokrasi yang seperti ada sekarang? Di mana musyawarah mufakat itu terjadi? Ya, jadi menurut saya ya MPR itu harusnya menjadi tempat yang bisa semua stakeholder itu bicara ya untuk kemana Indonesia ini ya. Jadi boleh katakan 25 tahun ini harus kita evaluasi apakah demokrasi yang langsung ini yang kita cari. Ternyata kan tidak juga. Malah Pak Prabowo pun sudah mengatakan, ayo bagaimana DPRD anggarannya sampai ratusan triliun. Dengan kondisi keuangan negara yang begini, menurut saya ini harus kita evaluasi gitu loh. Kalau rakyat kita, menurut saya, apapun pilihannya, oke-oke aja kok. Satu yang kita harus bangga dengan bangsa ini, Mas ya. Menurut saya ya, nggak pernah namanya pemilihan pilkada langsung serentak dengan tingkat kualitas ketertiban keamanan seperti ini. Ini luar biasa. Ini harus kita berikan appreciate ya. Artinya apa? Ternyata rakyat Indonesia itu coba. Orang tadi memperkirakan akan terjadi apalah ledakan, assassination di berbagai tempat. Ternyata praktis kan bagus banget gitu. Jadi rakyat kita ini tergantung pemimpinnya. Ya, jadi dari sisi diadakan langsung mereka monggo, ya tinggal elitnya saja mau apa. Nah, saya sebagai salah satu bagian dari elit itu setelah 25 tahun saya melihat ya apalagi telah dilontarkan oleh Pak Prabowo yang telah terlibat hampir 20 tahun dalam politik praktis ya, sebagai orang partai, yang dia tawarkan di depan Golkar, ya melihat. Jadi pemilu kada yang kemarin itu dia lihat bukan dari sisi lagi soal keamanan sudah oke, bagus banget. Ini dari sisi efisiensi, ya ratusan triliun, ya kalau itu dikumpulin kita kasih fakir miskin atau bentuk tunjangan untuk small business ya kan. Nah beliau berpikir nggak dikembalikan ke DPRD. Nah, dan Bang Irman setuju dengan pengembalian DPRD? Saya setuju dengan catatan tentu, ya kan, bukan dengan setuju tanpa ada catatan gitu, bukan kertas kosong gitu. Ya, setujunya apabila partai politik sebagai instrumen demokrasi itu harus juga didemokratisasi. Selama ini kan nggak juga kan. Apa mau partai politik didemokratisasikan? Nah itulah bargaining kita sebagai orang dewan, civil society. Ayo, kita lihat sekarang. Praktis partai politik sebagai pilar utama demokrasi kan juga dipertanyakan. Masih ada partai politik? Ya, artinya partai politik sebagai alat demokratisasi kan belum ada. Kan partai politik kan sekarang boleh katakan kan milik pendirinya, ya kan, ya boleh sebut semacam oligarki kan begitu, bukan hanya bisnis saja. Nah ini kan kalau seperti ini ya tentu ya kita nggak mau dong. Ya kita mau kembali ke DPRD sepanjang undang-undang partai politiknya kita benahin dulu deh. Ya, karena partai politik di mata sejumlah ahli tidak ubahnya sebagai perusahaan. Oleh karena itu yang perlu kita transformasi. Oleh karena itu, oke, kita kembali ke DPRD, artinya partai politik yang mengusung, tapi ayo partai politiknya juga kita benahin. Kapan perlu kita siapkan undang-undang partai politik yang demokratis gitu, ya. Apa itu tidak terlalu menyakitkan rakyat yang satu-satunya hak rakyat sekarang adalah hak memilih pemimpinnya? Ketika kemudian revisi undang-undang itu kemudian dikembalikan kepada DPRD? Itu kan soal filosofi saja. Toh untuk dia duduk di dewan apakah tingkat DPRD segala macam kan rakyat juga nanti yang memilih kan. Ya kan. Toh kan kita memilih waktu kita pemilihan DPRD kan nanti kita pilih orang terbaik gitu loh. Ya. Tapi dengan politik uang yang begitu membabi buta, apakah kita bisa menemukan orang terbaik? Ya, oleh karena itu ini kan untuk mengurangi dan efisiensi. Sebab kalau pemilihan itu katakan dipindahkan langsung ke DPRD, tentu biaya politik yang dilaksanakan oleh KPU kan jauh drastis berkurang. Barangkali
KPU itu hanya ad hoc saja ketika ada pemilu saja kan. Ya mungkin efisiensinya adalah anggota KPU itu tidak perlu 9. Jadi diperkecil karena 5 saja. Yang paling banyak kan ketidakefisienan kan oleh KPU sendiri. Iya. Jadi bukan lagi kepada proses yang dipilih oleh rakyat, tapi kepada proses kelembagaannya yang terlalu menghambur-hamburkan uang. Iya. Kan kita bisa lihat bagaimana menghamburkan uang, naik private jet, kantor di hotel. Itu kan sebetulnya harus dipangkas, bukan kemudian mengembalikan, memotong. Dia udah dipilih pada DPRD, karena kita udah pernah melalui dipilih DPRD, ditunjuk pernah. Ya, pandangan saya Mas Budiman, saya melihat 25 tahun perjalanan demokrasi yang kita lakukan sekarang ini, apa perlu dievaluasi? Ya. Buat saya perlu. Tawaran saya pertama pada saat ini, sesuai dengan sila di Pancasila, bahwa demokrasi kita perwakilan, itu kita kembali ke itu aja dulu cara berpikirnya. Oke. Ya, tapi tentu tidak cek kosong gitu loh. Oke. Kalau logika itu dipakai. Ya, kita kembali ke dasar nih. Kembali ke Pancasila. Perwakilan. Oke. Tapi kemudian apakah itu tidak nanti bermuara kepada presiden dipilih aja oleh MPR? Ya, kalau memang itu kehendak rakyat, kenapa tidak? Gitu. Bagaimana mengetahui kehendak rakyatnya kemudian? Ya, mari kita lakukan bikin tim. Ya, oleh siapa? Presiden membentuk suatu tim yang independen. Ya, toh waktunya baru bagus 2029, nggak mesti lama. Tim independen yang kredibel. Ya, ingin kembali apa yang rakyat Indonesia kehendaki. Mohon maaf, waktu pemilu 99 pun kan banyak juga NGO dari luar negeri yang ikut terlibat memberikan masukan dalam rangka Undang-Undang Dasar 45. Kan banyak itu. Saya lupa persis itu. 1, 2, 3, 4 company 1, 2, 3, 4 NGO dari Eropa, dari mana kan memfasilitasi kita supaya kita menjadi demokrasi yang menurut saya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi saya ingin mengatakan merevitalisasi. Ya. Jadi DPRD itu bukan bentuk yang negatif juga. Cuman DPRD yang bagaimana gitu. Nah, itu maksudnya. Karena itu ada wakil parpol yang bagaimana. Ya, tentu harus ada kesepakatan. Oke, kalau itu ininya, parpolnya harus demokratis. Nah, parpol di negara luar negeri di Amerika katakan, kan ambil contoh Partai Republik atau Partai Demokrat. Itu kan mengelola partai itu kan secara profesional gitu. Jadi ketua umum partai kan tidak harus yang menjadi presiden atau apapun. Dia semacam IO saja gitu, semacam penyelenggara. Nanti siapa yang mau dicalonkan jadi bupati, gubernur atau presiden kan dibuat aja konvensi. Yang penting kan partai itu ada platformnya apa gitu loh. Partai A platformnya apa, berpihak kepada rakyat kecil, UMKM, ya kan berpihak apa kan? Nah, itu platform politiknya. Mungkin ada partai yang berpihak kepada buruh ya kan atau apa kan platformnya. Nah, ya, jadi platform inilah. Cuman yang mengelola itu ya orang-orang yang profesional, bahkan kalau bisa negara yang membayar gitu loh. Saya setuju. Berapa sih kalau kita hitung? Sehingga nggak perlu lagi cari kanan cari kiri kan. Jadi kalau masalah bangsa ini kalau menurut Bang Irman ada di mana sih? Ada di partai politik? Menurut saya untuk demokrasinya iya. Jadi pengembangan demokrasi yang sesuai dengan cita-cita kita sebagai alat untuk besar rakyat, kuncinya ada di pendewasaan terhadap partai politik. Jadi ini yang harus kita benahi. Kalau ibarat penyakit buat saya bilang ini dulu yang kita benahin deh. 25 tahun ini, apakah model partai politiknya nggak salah gitu, ya. Cuman yang melaksanakannya yang menyalahgunakan. Iya, jadi karena partai politik sudah menjadi korporasi politisi sebetulnya. Iya, tapi kan bukan itu yang kita maukan sebenarnya. Yang kan kita cita-citakan reformasi. Itu yang kemudian disebut sebagai incorporated democracy gitu. Demokrasi yang dikelola oleh CEO yang mengerahkan politisi ke semua lembaga dan dia mencari pengembalian politik dari sisi itu. Iya. Nah, kan itu yang menjadi catatan hitam buat demokrasi kita gitu loh. Ini yang harus kalau memang itu di sana, dan ini kan kita ini kan asumsi praduga ya. Kalau Pak Prabowo Legowo kan dia bentuk tim independen. Ya kan, tim apalah namanya, kaji bentuk demokrasi apa. Barangkali apa yang saya sampaikan mungkin juga nggak setuju. Ya, oke lah kita pilih langsung ke rakyat. Nah, bagaimana polanya? Kan nggak mungkin Mas Budiman, Indonesia yang sama ini dipilih. Mungkin ada yang yang sudah mungkin
secara kualitas pendidikan, pengetahuan, infrastrukturnya langsung. Mungkin kalau yang kurang mungkin lewat perwakilan. Mungkin saudara kita di sebelah sana mungkin dengan musyawarah saja. Nggak bisa diterapkan sama gitu. Asimetris. Terhadap satu rancangan undang-undang yang kerap disuarakan oleh para ahli, para akademisi, satu-satunya lembaga, ya, DPR punya Undang-Undang MD3, Mahkamah Agung punya Undang-Undang Mahkamah Agung, ya, Mahkamah Konstitusi punya Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ya, Kejaksaan punya Undang-Undang Kejaksaan, TNI punya Undang-Undang TNI, Polri punya Undang-Undang Polri. Yang satu-satunya tidak punya undang-undang itu lembaga kepresidenan. Ya. Apakah menurut pandangan Bang Irman, karena pada posisi presiden itu kan melekat sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, sebagai ketua umum partai politik, dan juga sebagai kepala keluarga. Dan hubungan antara presiden dan mantan presiden pun nggak terlalu jelas sekarang ini posisi. Apakah tidak perlu dipikirkan reform kelembagaan soal perlunya rancangan undang-undang kepresidenan? Ya, saya mendukung penuh itu. Bahkan MD3 pun Undang-Undang DPD kan nggak punya juga. Undang-Undang DPR kan juga nggak ada. Iya, dalam MD3 tapi kan. Ya MD3 kan berarti kan kejaksaan saja ada. Kenapa nggak begini ya Undang-Undang DPD sendiri? Kan itu lembaga-lembaga negara. Ya, artinya Pak, DPD punya sendiri, DPR sendiri, MPR sendiri, kemudian Presiden sendiri gitu loh. Jadi harus ada. Sehingga jelas gitu loh. Jadi Bang Irman sebagai senator Sumatera Barat mendukung lahirnya undang-undang kepresidenan sebetulnya. Iya, undang-undang kepresidenan dan juga undang-undang perwakilan independen masing-masing. Karena itu kan, kami pun sudah menyuarakan juga, kami sudah punya undang-undang DPD. Tapi kan selalu di veto di DPR, kamar sebelah. Sebelum kita bicara DPD, tapi artinya tentu sekaligus saja. Iya, makanya kan begini. Karena kan kesemrawutan ini terjadi karena memang tidak bisa dibedakan fungsi presiden sebagai kepala negara. Kapan presiden bertindak sebagai kepala negara? Kapan presiden bertindak sebagai kepala pemerintahan? Kapan presiden bertindak sebagai ketua umum partai politik? Kapan presiden bertindak sebagai kepala keluarga? Itu kan 4 atribusi itu kan melekat pada satu. Nah, tapi pengaruhnya kan kemudian sama dia sebagai kepala keluarga, tapi juga melekat posisi sebagai kepala pemerintahan. Dan itu terjadi karena memang tidak ada yang mendefine di mana posisi-posisi politiknya itu seperti apa. Tapi pertanyaannya kemudian siapa yang mau buat? Ya, artinya harus didorong oleh publik sendiri, ya kan? Toh bagaimanapun sekarang ini yang apalagi sosial media ini kan luar biasa. Ya kan dulu nggak ada ini. Zaman saya tahun 2019 kan gerakan masif fisik yang harus ada diduduki Senayan untuk menunjukkan baru terjadi perubahan rezim kan. Kalau sekarang netizen ini kan lebih tapi netizen kan hanya teriak-teriak aja kan. Kalau artinya kemudian presiden DPR juga nggak mau ya nggak jadi apa-apa kan. Ya artinya maksud saya yakin dengan era sosial media yang begitu hebatnya itu, kemungkinan apa yang kita suarakan itu menjadi sebuah kenyataan asal kita konsisten memperjuangkannya secara sistematis. Saya yakin kok. Kan bagaimanapun ya katakanlah Pak Prabowo dia juga dengar kok. Itu kan nanti kalau undang-undang presiden itu dilaksanakan kan bukan periode berikutnya kan. Iya. Tapi kan itu udah lama sekali. Zaman era reformasi sudah disetujui sebagai rancangan undang-undang inisiatif DPR. Tetapi kan tidak pernah berjalan. Karena memang itu bertentangan dengan karakter kekuasaan. Kekuasaan kan tidak pernah mau dibatasi, tidak pernah mau dikontrol. Dan RUU kepresidenan itu adalah semangatnya adalah mengontrol agar tidak terjadi konflik of interest gitu. Mungkin barangkali kalimat yang tepat bukan mengontrol ya. Kita ingin membangun sebuah sistem demokrasi yang sehat, check and balance gitu loh. Ya, jadi hubungan antar lembaga itu kan saya kan pernah menjadi ketua DPD waktu zaman Pak SBY itu kan. Sebelumnya itu belum pernah dikenal ada semacam rapat konsultasi antar lembaga negara. Itu terjadi kan, saya waktu itu kan banyak yang yang kadang-kadang presiden merasa loh kok MA jalan sendiri atau ini sendiri kan begitu. Akhirnya kita inisiatif lah. Saya bersama Pak Taufik, Mahfud MD kan. Terjadilah hampir sekali sebulan pindah-pindah gitu loh. Berarti semangatnya sudah ada kan? Sudah ada rasa ingin mengatur bagaimana sih hubungan presiden dengan lembaga DPR, dengan DPD, DPR ini kan harus diatur semua. Nah, selama ini yang maksud saya melakukan secara sistem gitu loh. Sistem ini yang harus dibangun gitu.
Sama juga untuk memberantas korupsi nggak bisa bersifat represif atau apa hanya popularitas, nggak, sistemnya. Toh yang paling penting kan bukan jumlah orang yang ditangkapnya, tapi berkurangnya ya perilaku koruptif gitu loh. Kan begitu. Oke. Kalau DPD, Bang. Ya. Ini DPD lembaganya kan ada di konstitusi gitu. Sangat. Tapi kok perannya nggak kelihatan ya? Ya, sedangkan yang kelihatan saja ada peran, apalagi yang nggak kelihatan kan? Ya kan? Iya. Ya saya punya sahabat namanya siapa tuh? Yang udah wakil ketua MPR sekarang, Bambang Pacul kan? Ya, oke. Ya kan? Ya begitu hebatnya kita memberikan dukungan DPR, kekuasaan undang-undang, anggaran kan? Tapi karena sistemnya seperti itu ya nggak kelihatan juga peranan. Kembali ke DPD ya, ya mohon maaf ya, memang di desainnya itu terdesainnya seperti itu gitu loh. Artinya secara konstitusi. Saya mencoba gitu ya, walaupun konstitusinya tidak meletakkan posisi DPD itu ya selayaknya check and balance, strong bicameral yang seperti idealnya. Tapi kita secara bertahap mencoba kan melakukan eksistensi. Kan itu yang saya lakukan dengan Pak Ginanjar, dengan Bang Laude. Ya, jadi kreativitas dari pimpinan ini diperlukan, entrepreneurship-nya perlu, political entrepreneur-nya gitu loh. Nah, akhirnya toh seolah-olah kan bisa saja kita berperan gitu loh. Nah, saya merasakan. Kalau publik bertanya, apa sih anggota DPD kerjanya? Ya kerjanya tentu sudah ada aturannya kan. Tapi kok saking kencangnya nyaris tak terdengar katanya. Iya, nggak, maksud saya begini. Ya, saya paham. Jadi kan begini, banyak isu-isu yang sebetulnya membutuhkan suara-suara dari daerah. Ya. Daerah itu adanya di DPD. Ya. Ya kan? Suara dulu PPN 12%. Betul. Itu kan suaranya bergemuruh. Ya. Partai politik sunyi senyap. Ya. Tidak berbicara apa-apa. Ya. Karena memang semuanya ada di pemerintahan gitu. Ya. Yang berisik kan memang netizen itu. Ya. DPD juga kemudian tidak terdengar suaranya. Ya. Atau ada, tapi tidak betul. Tidak teramplifikasi. Ya, teramplifikasi. Sehingga DPD lebih banyak hilang dari diskursus politik gitu. Ya. Nah, apakah memang tidak memungkinkan kemudian DPD juga bersuara lebih? Sekarang gini, pemagaran laut yang terjadi di Tangerang. Ya. Senator Banten juga kemudian diam juga gitu loh. Nah, ya, apa yang terjadi? Ya itu. Jadi begini, yang saya amati ya, apa-apa yang Mas Budiman sampaikan tadi, sebenarnya ada. Cuman hanya dimuat di kurang teramplifikasi gitu loh. Hanya di koran-koran lokal. Saya tahu persis soal katakan pemagaran laut itu. Yeah. Itu jauh sebelum pemagaran itu, satu senator dari Banten itu sudah bersuara, ya kan? Ya, ada di medianya. Cuman bisa kita lihat itu. Cuman amplifikasinya nggak menjadi suara mainstream media nasional gitu. Ya, makanya itu problemnya adalah kepada senator-senatornya atau pada kemampuan dia mengartikulasikan gagasan, atau memang nggak terdengar apa-apa. Oke. Saya ingin bertanya, setelah 20 tahun DPD hadir lah katakan ya, pernah mengalami masa yang bisa mengimbangi lah, seolah-olah bisa seimbangkan gitu, ya, karena ya kemampuan kita pada saat itulah atau kedekatan juga. Jadi memang DPD ini ya mohon maaf gitu ya, tergantung leadernya, pimpinannya. Ketika pimpinannya itu mengambil posisi tidak friendly dengan pemerintah, katakan presiden, nah itu agak sulit dia. Ya, saya terus terang karena ada kelemahan secara konstitusi, ya posisi kita secara politik waktu itu kita ingin menjaga kedekatan, bukan mendekat, menjaga kedekatan. Sehingga akhirnya beberapa pada momen-momen tertentu kita bisa menyuarakan suara publik ya yang lebih baik ya. Tapi tentu presiden, pengalaman kami ya dengan Pak Ginanjar gitu, kita selalu kan menyampaikan itu dengan lebih kalimat-kalimat yang agak lebih baik lah. Kalau enggak kan tentu orang apa sih DPD kan gitu kan. DPR aja yang punya kewenangan aja kita nggak dengar kan gitu kan. Jadi mendengar ini bukan juga ke DPD saja. Ya terus terang, ya mohon maaf ya, apa yang terjadi dalam sistem penyelenggara kita itu, presiden tuh too powerful gitu loh. Lah ya, makanya nah, itu, karena too powerful itulah butuh balancing dari DPD gitu. Ya, jadi DPD juga lemah
ya apa nih, tetangga sebelah juga mengalami itu juga kalau Betul. Nah, Justru itu Bang, justru presidennya too powerful, parlemennya kemudian disfungsi, ya itu DPD-nya juga kemudian diam juga gitu loh. Akhirnya begitu juga. Kan itu kan istilahnya Pak Bambang Bajo. Udah di sini kan cuma Korea doang gitu. Oh iya. Itu kan menunjukkan kefrustasian. Iya. Karena coba bayangin ya, dengan adanya fraksi. Jadi memang perlu undang-undang partai politik, undang-undang DPR yang baik. Nggak ada lagi fraksi dan sebagainya, supaya yang hadir di Senayan itu betul-betul suara rakyat, bukan suara partai gitu loh. Iya. Nah ini berimbas juga ke tetangga sebelah ini. Iya, tetangga sebelah kan harusnya lebih direct represent, ditunjuk oleh rakyat langsung kan. Sebenarnya kan lebih punya, tidak ada fraksi, tidak ada ketua umum partai politik. Nggak ada, betul. Seharusnya kan DPD bisa lebih lincah, lebih bersuara. Iya. Nah itu poinnya sebetulnya. Setuju saya. Tapi apa yang terjadi dalam, mohon maaf ya, saya harus kritik juga. Dalam dunia industri pers sekarang, ya saya harus katakan juga, ya kan, sebab sekarang pers pun juga sudah komersil juga ya, sehingga selalu melihat berita itu nilai komersilnya, bukan nilai idealismenya, ya sehingga mungkin dianggap mungkin suara DPD ini kan nggak ada nilai komersil, ya kan, sehingga media yang seperti itu ya nggak usah dimuat. Ada kesan begitu yang saya tangkap ya. Terutama belajar waktu saya dulu memimpin DPD. Saya ini kan sekarang baru 2 bulan kembali nih. Saya lagi coba menyesuaikan diri. Saya kan baru jadi anggota kan baru sekarang. Dulu kan jadi ketua sudah 2 kali, wakil ketua sudah. Saya ingin mencoba memposisikan. Makanya Bang Irman lah yang punya pengalaman sebagai ketua ya dan cukup senior di DPD yang kemudian menjadi pionir perubahan di DPD agar lembaga ini betul-betul memainkan peran sebagai senator-senator di Amerika gitu. Ya, betul. Kan itu poinnya. Oleh karena itu kan boleh lihat di Instagram saya ya. Saya kan belajar juga jadi anggota DPD bagaimana reses ya. Nah, alhamdulillah saya diterima di daerah sekarang. Dulu mungkin saya kan berada di pimpinan DPD. Ya, tentu tugasnya sebagai protokoler, menjaga ini semua, saya lakukan dengan baik. Nah, jadi sekarang saya ingin mencoba juga bagaimana sih menjadi anggota DPD yang baik itu. Tentu saya kembalinya saya betul-betul di luar dugaan dengan PSU, tentu saya ingin mencoba menjadi model gitu loh. Sehingga saya nanti pada waktunya nggak saya lagi di sini, at least ya menjadi anggota DPD saya itu apa. Dan saya caranya kan ingin menunjukkan dengan contoh Mas Budiman, ya. Makanya bentuk pertanggungjawaban publik saya punya sosmed gitu. Ya saya hadir, saya datang ke daerah-daerah itu kan yang dulu nggak pernah saya lakukan sebagai anggota, karena saya punya tidak perlu harus sebagai pimpinan kan nggak perlu harus reses gitu. Ke bagian terakhir Bang. Berpengalaman lama di luar negeri, ya kan? Pengalaman sebagai bisnismen, pernah menjadi pimpinan DPD, dan sekarang menjadi anggota DPD gitu. Kalau saya bertanya kepada Bang Irwan, apa sih sebetulnya masalah bangsa ini, masalah bangsa Indonesia yang menjerat gitu, sehingga bangsa ini tidak bisa maju sepesat negara-negara lain? Ya kalau boleh dalam kalimat yang pendek ya. Ya, masalah kita ini masalah kultur. Itu ya bolak-balik. Makanya saya sekarang aktif dalam pembinaan kebudayaan. At least di Sumatera Barat, Minangkabau. Kenapa? Karena saya melihat bukan apa-apa, kebetulan saja. Minangkabau ini termasuk daerah yang diberikan sejarah untuk membesarkan Indonesia gitu loh. Ya artinya budaya Minangkabau dengan tokoh-tokohnya dulu, kan Mas Budiman kan bisa lihat. Tapi kok dulu nggak menjadi jadi kan dianggap budaya Indonesia itu, budaya politiknya kan gabungan antara Minangkabau dan Jawa menurut Pak Mukhtar Naim ya, ahli sosiolog gitu loh. Boleh katakan yang misalnya pemikir-pemikir itu kan datang Minangkabau. Ya itu boleh katakan ya, artinya daerahnya itu memang, jadi memang kultur kita ini ya, karena mayoritas, mohon maaf, di Pulau Jawa, bukan mengatakan kultur feodalisme itu jelek, semuanya tidak juga. Tapi ketika itu diterapkan dalam sistem yang modern, dia jadi problem gitu. Sehingga menjadi personifikasi jabatan terhadap diri kan gitu. Dia nggak tahu nih mana
yang salah atau tidak gitu. Ya, saya ini presiden, saya ini Irman, saya sebut diri saya aja. Jadi apapun yang saya lakukan itu menurut saya itu nggak ada yang salah gitu loh. Karena saya pikir itu kan saya apa yang salah. Itu kan anak saya mau jadi bupati itu kan karena memang sesuai prosedur kan gitu. Ya kan? Oh, anak saya bisnis kan memang sudah ikut gitu loh. Ya kan? Artinya kultur feodalisme inilah yang kemudian masih menjerat bangsa ini sehingga bangsa ini tidak beranjak maju. Itu menurut saya. Jadi terima kasih pada Prabowo yang telah menghadirkan sebuah Kementerian Kebudayaan gitu loh. Jadi harapan saya besar terhadap Pak Fadlizon ya. Iya, tapi kan Mohtar Lubis juga mengatakan tahun 74 kultur feodalisme, kultur kemunafikan adalah kultur bangsa ini gitu. Tapi sampai sekarang juga masih ada. Iya, berarti 50 tahun kan. Berarti kita nggak pernah berbuat di sana. Kenapa? Karena selama ini kan gatalnya di pinggang, digaruknya kepala. Ya kan masalahnya di kultur itu. This is the most problem. Dan itu dikonfirm oleh banyak pemikir. Oleh karena itu, ya masalah budaya ini Mas Budiman, ya ini kan kembali ke kultur. Ya, transformasi budaya ini, ya. Jadi apa yang kita bicarakan itu di luar itu. Jadi parsial-parsial. Kita bisa selesaikan ad hoc ini, tapi tidak substantif. Oke. Jadi kalau soal kultur ini, soal demokrasi apa? Ya kan? Nah, kulturnya yang penting. Nah, ini nggak kita lakukan baik pada tingkat pendidikan dasar. Zaman kita dulu, saya sekolah tahun 60-an, 68, saya kan generasi baby boomers kan. Ya nggak, kita itu dulu waktu kecil itu guru-guru kita tuh benar-benar kita hormat gitu loh. Nggak kayak sekarang. Sekarang gampangnya murid itu tersinggung sedikit dia langsung ke depan dia pukul aja. Kita dulu guru kita ini aja taruh kapur gini aja kita udah begini. Nah, ini barangkali itu. Ya, kultur problem. Tapi ini mudah. Kalau kultur feodal lah kontraknya. Tapi kalau negara bangsa, negara lain yang menjadi idola atau negara yang menurut Bang Irman seharusnya negara Indonesia itu mengarah kepada negara ini. Ada nggak negara yang cukup menjadi idola dari Bang Irman? Ya, artinya tentu tidak semua ya. Tentu saya hybrid saja. Tentu kalau saya karena pernah di Amerika sekolah, anak-anak saya sekolah di sana semua. Saya cukup hampir setahun sering lah. Banyak kawan juga di sana. Ya tentu saya punya dream ya. Bagaimana Indonesia itu ya seperti layaknya Massachusetts yang ada di eastern part of Amerika di pantai timur ya. Sampai ke Seattle di pantai barat. Sampai ke Miami di south. Sampai Chicago. Ya tingkat kemajuan kesejahteraan masyarakatnya nggak jauh beda gitu. Ya. Jadi dimanapun kota itu berada ya, kita nggak tercerabut dari akarnya gitu. Ya, saya itu kan bermimpi dulu sebetulnya kan pulang dari Amerika berkarir besar di kampung halaman saya di Bukit Tinggi kalau bisa. Ya, tapi saya bisa diundang ke Jakarta oleh Mas Budiman untuk apa itu kembali lagi ke sana. Tapi kondisi yang membuat sehingga semuanya terpaksa hijrah semua ke Jakarta kan. Ya terjadilah brain drain kan. Nah, harusnya kan ini merugikan daerah gitu loh. Harusnya kan brain drain yang ada di orang terbaik itu kan harus didorong kan terjadi ke daerah-daerah kembali ya. Sehingga daerah itu mendapat namanya brain gain gitu loh. Orang-orang daerah yang sudah 2 generasi, 1 generasi. Jadi mimpinya Bang Irman ketika Indonesia berusia 100 tahun seperti apa? Ya mimpi saya itu ya seperti kalau sederhananya ya dimanapun kita berada tingkat kesejahteraan itu nggak berbeda gitu loh. Jadi jadi kembalikanlah mimpinya yaitu ya bagaimana seluruh daerah itu ya anak bangsa itu tidak perlu dia pindah dulu ke suatu tempat ya untuk dia bisa lebih baik lagi gitu. Yang lebih parah lagi bahkan di Indonesia pun banyak anak-anak Indonesia yang brain drain termasuk anak saya juga sekarang hampir 6 tahun di mana? Di Amerika. Di Singapura kan, di Google Asia Pasifik. Ya. Apakah ada matinya dia nggak mau masuk di sini? Ya ada. Cuman kalau dia di BUMN nanti dipikir nepotisme. Masuk dia di swasta, swastanya belum siap. Dan hampir 1.500 anak muda Indonesia loh. Baru ini benar ini di data. Tiap tahun ke Singapura diterima apakah green card atau apapun. Kenapa? Nah, ini yang lebih jauh ya. Nah, apalagi daerah. Jadi daerah itu brain drain gitu. Apapun daerahnya. Jadi mimpi saya
ya Indonesia yang adil sejahtera, ya adil sejahtera. Nah, jadi yang tanpa perlu terkonsentrasi. Ya saya nggak yakin juga apakah ibu kota sudah pindah ke mana. IKN. Ke IKN itu minat orang ke Jakarta ini akan berkurang. Oke. Kenapa? Karena memang kita feodalisme, istilahnya top down, sentralistik, ya. Jadi sistemnya aja demokrasi prosedural, tapi substansinya kita sentralistik, ya, feodal gitu. Nah ini menurut saya yang harus yang utamanya gitu, Mas. Kalau daerah dan pusat sama-sama sejahtera, kenapa tidak federal? Ya buat saya, ya ingat aja apa yang disampaikan di shopping gitu. Mau kucing hitam, mau kucing putih, yang bisa kan nangkap tikus. Ya, buat apa kita bermasalahkan soal federalisme kan, atau negara kesatuan, ya. It doesn't make difference gitu. Yang paling penting kan kebijakannya. Yakin nggak kita melalui otonomi desentralisasi itu akan mensejahterakan rakyat? Okay. Nah kalau kita sepakat, nah pada tingkat mana? Nah sebenarnya kita kan zamannya Pak Rias Rasyid saya berdiskusi, nggak mungkin titik berat otonomi itu ada pada kabupaten kota. Bisnis kadang-kadang kabupaten kota itu kan baru ditumbuhkan, baru didirikan. Tapi kalau nanti dibuat pada tingkat provinsi ada kekhawatiran. Federal. Nah kan itu. Jadi persoalannya ke diri kita lagi gitu. Karena kita nggak percaya diri dengan apa pilihan kita. Nah padahal semuanya kalau kita lihat harta pusaka kita yang paling hebat, ya katakan 4 pilar itu menurut saya itu harta karun yang luar biasa kalau buat saya. Okay. Ya katakanlah Pancasila. Udah. Kalau apa-apa kita kembali ke pangkal aja deh. Udah, itu paling benar. Ya NKRI udah bentuknya nggak usah dirubah lagi. Cuman sistemnya aja. NKRI yang desentralisasi dan otonomi. Apalagi Bhinneka Tunggal Ika. Wonderful. Ini negara besar ini. Setiap orang yang datang, kemarin pelatih siapa itu? Pelatih yang baru ini. Partai Grover aja. Ya kan? Tadinya dia pikir Indonesia itu mungkin kayak apa gitu. Ternyata kan udah metropolitan. Maunya kan bukan hanya Jakarta gitu loh. Bukan hanya Surabaya. Bukan hanya Bandung. Ya, bukan hanya Pekanbaru yang saya baru lihat. Ada 8-10 ibu kota provinsi yang orang luar kalau lihat maju ya Pekanbaru gitu. Tapi banyak lagi, ada 30 lagi yang masih terbelakang. Oke. Nah, itu yang menurut saya harus kalau pimpinan formal maupun informal di dalam atau di luar negeri yang menjadi panutan dari Bang Irman Gusman siapa ya kira-kira? Yang mempengaruhi pikiran-pikiran atau mengidolakan inilah pemimpin itu kira-kira seperti ini gitu, menurut Bang Irman. Ya waktu saya muda pernah ya, dan itu tertulis kok. Saya pernah dimasukin 100 tokoh orang Minang gitu ya. Usia saya tahun 93, berarti 30 tahun. Ya, waktu itu 2 tokoh saya waktu itu ya, waktu 30 kan bisa berubah. Mungkin yang mengantarkan saya sini satu John F. Kennedy waktu John itu. F. Kennedy, waktu Amerika. itu kan. Nah, yang kedua Mahathir Muhammad gitu. Mahathir Muhammad Malaysia. Iya kan? Mahathir Muhammad kan? Iya waktu itu. Iya, oke. Ya kan? Karena kebijakannya kan yang memberikan inspirasi. Ya, tentu berjalannya waktu, pengalaman kan waktu itu kan saya masih muda sekali, baru 4 tahun tamat S2 dari Amerika kan. Ya karena ya kan. Nah, tapi tentu berangkat dengan umur ya, kembali melihat perkembangan yang ada ya. Ya barangkali ya saya bersahabat baik dengan Pak Anwar Ibrahim gitu kan sejak tahun 1987. Jadi ya bukan jadi mentor lah barangkali ya. Mentor ya. Ya, mungkin kalau di Indonesia siapa ya? Kalau di Indonesia itu saya barangkali ya mungkin Bung Hatta barangkali. Bung Hatta. Okay. Ya. Buat saya ya. Nah, kalau yang lain itu kan tentu plus minus mentor lah barangkali ya. Ya kayak Pak Anwar itu mungkin mentor saya barangkali. Dulu ada juga mentor saya itu Pak Adi Sasono barangkali ya. Dengan paham ekonomi kerayaatannya yang menginspirasi saya gitu loh. Yang mengenalkan saya. Kalau enggak saya kan juga kapitalis juga. Kapitalis yang bertobat. Kapitalis yang bertobat. Nanti pandangan. Nah, sekarang saya paham ide-ide ekonomi kerayaatannya. Dulu kan saya nggak sekolah itu dulu. Iya. Ya kan? Oh itu yang people ekonomi. Saya belajar kan. Karena saya pernah di ISMI. Jadi melalui beliau ya.
Nah, jadi saya punya obsesi, mudah-mudahan Pak Prabowo juga ada gitu loh. Nah, mungkin Pak Adi itu kan memang the doers gitu. Redistribusi aset, cuma mungkin barangkali performanya kan agak menakutkan, sehingga ya dia the most dangerous man gitu, dinobatkan 5 face and review. Saya kan maunya the most smiling aja deh, orang yang paling senyum. Tapi yang penting kan efektif. Jadi problem bangsa ini secara kesejahteraan kan aja, tingkat istilahnya apa tuh, yang kaya banget gitu ya, yang miskin luar biasa. Ini yang perlu sebuah kebijakan. Katakan ya saya lebih paham koperasi, UMKM gitu loh. Jadi bukan saya mematikan yang besar. Dan diskusi saya ini di Kompas, saya di pembicara utama loh tahun 95. Saya diundang oleh Pak Yaakob. Waktu itu Pak Aceh itu ya. Karena saya bicara, karena saya kan aktif di HIPMI sebagai ketua lembaga pengkajian. Apa sih menurut anak-anak muda itu? Saya bilang adanya kesenjangan gitu loh. Nah, ya sampai sekarang juga kesenjangan. Nah, sekarang makin lebih parah. Lebar. Ya kan? Dulu zaman Pak Harto yang masih dikelola saja, ya aset kita masih seperti itu. Sekarang setelah dilepas, ya makin parah. Jangan salahkan pengusahanya gitu loh. Ya, kalau kita salahin pengusaha berarti kita nggak mengerti entrepreneurship. Yang namanya pengusaha itu ya, buat saya maksimalkan saja. Cuman dia tapi pajaknya dibesarin, ya kan? Kalau buat saya, kenapa sih Pak Prabowo repot-repot 12%? Panggil aja, kan udah punya datanya semua 100 pengusaha yang kaya. Aja duduk deh, ya kan? Mau nggak 30%, ya kan? Untuk bikin program apa? Saya rasa pengalaman saya bicara dengan mereka, pengusaha-pengusaha Indonesia ini mohon maaf gitu ya, saya harus tell the truth. Saya pernah bicara dengan Frank, lu punya tanah lu banyak banget nih 500.000 hektar. Gimana kalau kita lakukan land reform tapi supaya bentuk Velda gitu. Bagaimana Pak Irman? 100.000 kita pindahkan ke masyarakat tapi kita beli dengan harga wajar. Ya kan? Tapi ini mekanismenya tetapi siap. Jangan kan 100.000, 150.000. Bener nih. Sama Khairul Tanjung juga. Waktu itu saya ketua DPD kan. Jadi pengusaha yang besar ini juga nggak nyaman juga dia. Cuman bagaimana caranya kan dia kan harus dia ajak saja. Jadi menurut saya kekuatan 50 pengusaha besar itu harus menjadi bagian aset negara itu. Menurut saya ya. Jangan dianggap ya kan nggak bisa lagi gitu. Mereka too big gitu untuk dijadikan musuh. If cannot beat them, nah you join kan. Ajak aja menjadi mesin pertumbuhan. Tapi kedepannya ya bagaimana? Ya kemudian ke depan katakan 1 juta ini nggak boleh lagi deh. Pokoknya Anda secara bertahap yang penguasaan sawit yang untuk di hulu ini serahkan ke masyarakat sana bentuknya koperasi. Tapi ada kompensasi dong karena dia ini perusahaan publik, bahkan perusahaan listriknya juga di luar negeri kan. Nah, jadi itu maksud saya harus pendekatan entrepreneurial, Pak Budiman. Kalau itu dilakukan, saya yakin 8% akan tercapai. 8% akan tercapai. Kalau enggak, ya omon-omon aja. Oke, Bang Irman, terima kasih ya. Terima kasih. Demikian obrolan saya dengan Irman Gusman soal visinya Indonesia di 100 tahun dan berbagai kelemahan bangsa yang banyak diidentifikasi adalah kultur feodalisme. Bagaimana kemudian Indonesia menuju 100 tahun sehingga berbagai kelemahan-kelemahan yang ada harus segera diperbaiki. Jumpa lagi dengan tamu-tamu saya berikutnya. Silakan like, subscribe, dan komen. Thank you.